Hidup jarang hancur bukan karena keputusan besar, melainkan pelan-pelan berantakan jika menganggap hal kecil itu adalah hal yang biasa. Pernah nggak sih ngerasain apa yang dirasakan oleh Siti? Kita kasih inisial Siti, dia adalah temanku, dia cerita ke aku pengalaman dia 3 tahun yang lalu yang dia rasakan hingga sampai sekarang ini, dan inilah yang telah mengubah hidupnya. Ceritanya bermula pada saat ketika si D bekerja di sebuah perusahaan. Kita kasih inisial perusahaan A. Ada suara tupai melompat lagi. Oke, kita lanjut ya. Si D ini begitu telaten bekerja gitu. Dia begitu rajin, enggak sama sekali telat, selalu on time. Tapi dalam masa pekerjaan, pada saat lagi kerja, si D ini dia kerjaannya dia scrolling HP, scrolling sosmed untuk melihat hal yang tidak penting. Hal-hal yang tidak penting yang dia lihat itu misalnya komedi, lucu-lucuan, tapi nggak ngaruh ke hidupnya, tapi malah dia beranggapan itulah aktivitas dia. Seharusnya dia bisa mencari hal yang positif dari scrolling HP, tapi malah dia mengambil hal yang negatif dari dia scrolling HP. Misalnya tontonan-tontonan yang tidak bagus, yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Seharusnya ya, kalau dari kita lihat ya, apa yang dirasakan oleh si D ini benar-benar tidak menyadari hal kecil yang dia anggap remeh bisa mengubah pola hidupnya. Lalu setelah itu pada malamnya, si D ini dia melakukan hal yang sama lagi siangnya. Dia scrolling HP sambil rebahan, melihat hal-hal yang tidak begitu penting. Kita boleh kok scrolling HP untuk melihat hal-hal yang positif, tapi si D ini dia melihat hal-hal yang tidak baik. Dia menonton hal-hal yang tidak bagus untuk dirinya. Seharusnya tontonan dia itu harus mengarah ke hidupnya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu dia jadi telat ke kantor, lalu pekerjaannya berantakan. Kenapa? Karena si D ini meremehkan hal yang kecil. Ya dia anggap remeh, tapi bisa mengubah pola hidupnya. Yang mana secara perlahan, kebiasaan kecil yang dia jalanin, lama-lama secara perlahan jadi sebuah kebiasaan atau tradisi yang dia jalani. Yang mana selama pekerjaan dia scrolling HP mulu, melihat hal yang tidak penting. Alhasil berdampak buruk terhadap pekerjaannya di perusahaan A. Setelah itu, next kita lanjut ya. Setelah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hingga 1 tahun ke depannya, hidup si D berantakan karena dia telah melakukan kesalahan besar, yang mana dia melakukan kebiasaan yang sama seperti sebelumnya, yang mana akibatnya hasil si D ini dipecat di perusahaan A. Sayang sekali ya, dipecat. Akhirnya lama-lama lambat laun si D mulai menyadari hal kecil yang dia lakuin itu ternyata adalah hal buruk yang bisa berdampak tidak baik bagi dirinya, bisa berdampak buruk untuknya, sehingga alhasil bisa mengubah pola hidupnya yang tidak bagus gitu. Jadi untuk pola hidupnya yang seharusnya bagus menjadi tidak baik gitu. Yang mana akhirnya si D ini dia berusaha merubah dirinya 2 tahun yang lalu. Kejadian 3 tahun yang lalu, pada saat dia melakukan kebiasaan kecil dan menganggap remeh kebiasaan yang dia lakukan itu, tapi akhirnya dia menyadari, si D ini menyadari kesalahannya, apa yang dia lakuin itu sudah melenceng dari arah hidupnya, yang mana alhasil dia kehilangan arah, tidak punya arah hidup semenjak dia mengulang pola yang sama. Untuk itulah dia menggunakan kebiasaan yang bermanfaat, kebiasaan kecil yang begitu bermanfaat yang bisa mengubah hidupnya. Nah,
Lalu si D ini dia melakukan kegiatan 14 suara yang berkokok lagi. Lalu kita lanjut lagi ya. Lalu si D ini dia melakukan kegiatan yang bermanfaat dan positif bagi dirinya. Si D melakukan hal yang kecil dari 15 menit membaca, 15 menit menulis, 15 menit olahraga. 45 menit per hari yang dilakuin sebelum berangkat kerja. Sebelum dia berangkat kerja di pekerjaan yang baru ya, di kantor yang baru, dia diterima lagi di kantor yang baru semenjak dia melakukan aktivitas kecil yang bermanfaat ini. Semenjak dia melakukan aktivitas kecil yang bermanfaat ini, 15 menit membaca, 15 menit menulis, 15 menit olahraga, hidupnya lebih produktif dan lebih aktif. Dan alhasil dia mencari lowongan pekerjaan dan dapat pekerjaan yang kita kasih inisial perusahaan B. Nah, di perusahaan B itu si D ini akhirnya dia mulai lebih produktif semenjak dia mengubah hal kecil yang dia anggap remeh. Akhirnya dia mulai mengubah hal kecil itu menjadi sebuah kebiasaan. Hal kecil yang positif ya, bukan hal yang kecil negatif. Nah, kira-kira tulis ya di kolom komentar ini, apa hal kecil yang berdampak negatif bagi teman-teman, lalu teman-teman ubah menjadi satu hal kecil yang bisa berdampak besar bagi hidup teman-teman. Tulis komentar bawah ini ya. Ciao.